Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Munawara, mahasiswa STE Anak 2 Kuala Tungkal dengan prodi Hukum Keluarga Islam dan nomor induk mahasiswa 2121051. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu kita, Bapak Z Haryanto SHMH. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan secara singkat dan jelas 4 teori tentang sumber hak asasi manusia. John Locke menemukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara melalui suatu kontrak sosial media atau sosial kontrak. Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut diserahkan kepada negara. Jika penguasa negara mengabaikan kontrak sosial, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikan dengan satu pemerintah yang bersedia menghormati hak tersebut. Yang kedua, teori positivisme atau utilitarian. Menurut Jeremy Bentham, ekstensi manusia ditentukan oleh tujuan atau utilitas mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan hak atau hukum ditentukan oleh apakah hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak. Setiap orang pada dasarnya memiliki hak, namun hak tersebut bisa hilang jika bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas orang lain. Artinya, kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivisme dikenal juga sebagai teori utilitarian. Yang ketiga, teori keadilan. Teori keadilan lahir dari kritik terhadap teori positivisme. Teori Dworkin mendasari negara memiliki kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Artinya, negara menggunakan nilai moral, kekuasaan, dan pendasar lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan HAM, kecuali prinsip perlakuan sama tersebut. Sedangkan, menurut Rawls, setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang sama. Namun, hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara bersama. Sebagai contoh, terdapat hak bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan, tapi hak ini pada faktanya tidak dapat dinikmati oleh orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi isu tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan, atau yang mengatakan bahwa distribusi sumber daya yang merata hendaknya diutamakan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada 4 teori. Yang pertama, teori pemikiran, 2 doktrin Marxis, ketiga teori positivis, dan keempat teori relatif kultural. Yang pertama, teori pemikiran, yaitu teori hukum alam atau hak alami. Hak adalah hak yang mengatur dimiliki oleh setiap manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya sebagai manusia. Yang kedua, doktrin Marxis menolak teori hak alami karena negara atau kolektivitas suatu masyarakat adalah sumber galian seluruh hak. Tidak ada hak individual, yang ada hak legal yang diberikan oleh negara untuk menjamin eksistensi manusia sebagai makhluk hukum. Yang ketiga, teori positivis, karena hak baru dituangkan ke dalam hukum yang real, maka dipandang sebagai hak melalui adanya jaminan konstitusi. Yang terakhir, yang keempat, teori relativitas kultural menganggap hak bersifat universal adalah pelanggaran suatu dimensi kultural terhadap dimensi kultural yang lain. Manusia merupakan interaksi sosial dan kultural yang memiliki perbedaan dalam tradisi, budaya, peradaban dalam memandang sosial atau kemanusiaan. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jelaskan serta uraikan hak asasi manusia dalam hukum nasional Indonesia. Pengertian hak asasi manusia menurut hukum nasional secara normatif. Definisi hak asasi manusia di Indonesia dapat Anda temukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang HAM yang berbunyi tentang hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum.
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar manusia, merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa, merupakan hak natural. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. Selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan serta uraikan tentang penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Upaya pemerintahan dalam menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Rentan kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintahan ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Nah, berikut ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM, di antaranya. Yang pertama, memasukkan HAM ke Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Yang kedua, menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM. Yang ketiga, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM. Yang terakhir, penyelesaian berbagai pelanggaran HAM dengan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga berpartisipasi dalam upaya penegakan HAM. Bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM diantaranya dilakukan dengan cara yang pertama, tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM yang terjadi. Melaporkan terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga yang berwenang. Melakukan penelitian atau menyebarluaskan informasi mengenai HAM, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM. Mengajukan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain. Yang terakhir, mendukung upaya penegakan HAM namun tidak bersikap kritis. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.